Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiam Production. Ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ketujuh ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Billy Burhan sebagai Ibrahim, Bambang Jiger sebagai Bram, Rian sebagai Mamat, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhasta pembawa cerita. Sahabat pendengar, bagaimana kelanjutan kisah Udin Bui? Mana kita tahu, Bang? Kan belum diceritain. Iya. Oke. Kisah Udin Bui akan kita lanjutkan. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Manis, Bang. Tambah gula lagi, Bang. Nah, kita mulai. Sri, duduk termangu di ruang tamu. Bang, termangu itu apaan sih, Bang? Masya Allah. Masa termangu aja nggak tahu toh? Termangu itu bengong. Ini lagi. Bukan bengong, ngelamun. Masya Allah, Bang. Bengong sama ngelamun itu kan sama aja toh? Beda. Kalau bengong tuh mulutnya terbuka. Kalau ngelamun kagak. Bang, emangnya kenapa sih si Sri itu terngelamun, ha? Pakai ter. Kalau pakai ter itu termangu. Kalau ngelamun nggak pakai ter. Iya, Bang, maksudnya itu, Bang. Kenapa ya Sri itu ngelamun, Bang? Kalau itu jawabnya Sri mikirin suaminya. Pertama karena sangka orang hilangnya celana jeans Badrun karena dicuri suaminya. Kedua, Sri mendapat kabar dari Jarwo bahwa suaminya sudah diberhentikan dari pekerjaannya di tempat fotokopi. Ketiga, suaminya pergi dan tidak pulang. Keempat, Nggak ada, cuma sampai ketiga. Udin nggak pulang? Enggak, Bu. Kemana? Enggak tahu. Kamu ini gimana sih? Suami nggak pulang kok nggak tahu kemana? Ya, Sri terdiam. Dia nggak tahu harus bilang apa. Ibunya ikut diam juga, Bang. Ya enggak, ibunya masih tetap ngoceh. Ibu sih sebetulnya lebih seneng kalau dia nggak pulang. Bu, Pulang juga percuma. Bukannya bawa duit, malah bawa masalah. Iya, memang ibu mertuanya Udin tuh emang paling nggak suka sama Udin. Sejak sebelum masuk penjara juga, ibu mertuanya Udin tuh emang sangat tidak suka pada Udin. Persoalannya adalah masalah ekonomi. Alias Udin nggak pernah punya cukup duit buat keluarganya. Sudah hampir 4 tahun menikah dengan Sri dan punya seorang anak, keadaannya nggak beranjak membaik gitu loh. Rumahnya masih ngontrak ya, Bang ya? Iya, selama 4 tahun. Setiap bulan mereka harus mikirin uang kontrakan. Terus sampai selama Udin masuk penjara. Sampai sekarang, Bang. Iya, lah Udin belum punya kerjaan tetap. maunya sih gitu. Tapi lamarannya nggak ada yang nyangkut. Nah, akhirnya ya Udin cuma bisa ngarepin duit kaget. Duit kaget. Udin akhirnya cuma bisa berharap tiba-tiba ada obyekan. Apa aja, pokoknya yang jadi duit dia sikat. Bang, kalau nggak ada obyekan gimana itu, Bang tuh? Ya, terpaksa cari pinjaman dulu ke kanan kiri.
Ya, emang wajar sih kalau ibu mertuanya itu nggak suka sama si Udin, Bang. Ya, itulah. Ibu mertuanya jadi lebih nggak suka ya. Pas kejadian Udin maling ayam, ketangkep masa, diseret polisi, terus dijeblosin ke penjara. Karena akhirnya jadi sama sekali nggak bisa nyari duit. Begitu toh? Bukan cuman karena itu. Ibu mertuanya jadi merasa malu sama saudara, sama tetangga, sama semua kenalannya. Jangan malunya aja yang Ya, sekarang Udin emang udah nggak punya duit. Duduk di warung kecil dekat diskotik Bintang. Pandangannya menerawang, pikirannya melayang-layang, dan perasaannya gamang. Nih, ngopi dulu. Terima kasih, Bram. Habis nyeruput kopi, Udin terdiam lagi. Pikirannya nerawang lagi. Lagi mikirin apaan sih, Bang? Anak bini gua. Kenapa? Gua nggak bisa kasih nafkah. Loh, katanya bini abang jualan gado-gado. Harusnya dia nggak jualan gado-gado. Harusnya gua yang kerja, yang nyari duit. Ya, mestinya emang gitu. Makanya gua kesini. Gua butuh kerjaan. Kalau abang kesini mau ngopi, ada. Kalau nyari kerjaan, nggak ada, Bang. Lu sekarang ngapain? Lagi ngobrol sama abang. Maksud gua, nyari duitnya ngapain? Kerja apaan? Balik lagi kayak dulu lah, Bang. Serius lu? Iya. Lu nggak takut ketangkep lagi? Terus masuk penjara lagi? Ketangkep, terus masuk penjara. Gua kan udah pernah. Ngapain takut? Wah, parah nih. Ya itu tadi yang dimaksud Bram. Balik lagi kayak dulu. Itu adalah pencuri motor. Udah lama dia jadi maling motor. Udah. Waduh, udah jago dong. Ya, si Bram sih cuman butuh waktu 5 menit buat ngakalin kunci stang. Jangan-jangan yang maling motornya si Jupri Bram juga tuh. Mas, belum tentu juga, Mas. Lu nggak kapok? Ketangkep? Iya. Di penjara? Iya. Sebenarnya enakan bebas kayak gini, Bang. Nah terus, kenapa lu masih kayak dulu? Kata orang bijaksana, pengalaman itu pelajaran. Gue kan udah pernah ketangkep, terus masuk penjara. Makanya sekarang gue lebih hati-hati. Supaya nggak ketangkep, terus masuk penjara lagi. Aduh. Pengalaman yang salah tapi tuh. Dia salah ngerti tuh. Salah ngerti apaan, Mas? Yang dimaksud belajar dari pengalaman bukan begitu. Mestinya dia itu insaf. Bukannya pengen tambah jago. Betul gitu. Nada panggil dari handphone Bram terdengar. Bram mengeluarkan handphone dari saku celana. Melihat nama yang tertera di layar, terus melihat Udin. Sebentar ya, Bang. Iya. Bram menggunakan handphonenya dan menjawab panggilan. Halo. Iya. Oke. Handphone ditutup oleh Bram. Kemudian Bram bicara sama Udin. Bang, gue jalan dulu ya. Abang tunggu di sini aja. Kalau mau istirahat di belakang warung ada dipan. Lama nggak? Enggak. Bram udah bangun dari duduknya dan mau melangkah pergi, tapi Udin segera mencegahnya. Bram, Apa, Bang? gua malu ngomongnya. Bram ngeluarin dompet, ngambil selembar 50 ribuan, terus dikasihin ke Udin. Ini buat makan sama rokok aja ya. Gua belum ngomong kok lu udah tahu. Dukun kan? Bram pergi tergesa-gesa. Udin dalam hatinya nanya-nanya nih. Dan gak sempat terlontar sih dari mulutnya. Sementara Mamat penjaga warung yang sedari tadi diam,
terus negor si Udin. Mau ngaso di belakang, Bang? Iya. Saya anter. Kopinya biar saya bawain ya. Oh, nggak usah. Ngerepotin. Ya, masa atuh Bang bawain kopi doang dibilang repotin. Nah, ini diceritain ya, di belakang warung tuh ada balai-balai bambu. Udah tua dan ya rada reot ya. Tapi ya lumayan, masih cukup kuat untuk menyangga tubuh Udin. Udin terus rebahan itu badannya, direbahin di situ, ngelurusin punggungnya, ngelurusin kakinya, santai lah gitu. Bang, kopinya saya taruh di sini ya. Iya. Saya tinggal ya, Bang? Iya. Mamat pergi. Sekarang tinggal Udin sendirian. Tapi tiba-tiba dia jadi resah. Kebayang lagi wajah istri dan anaknya. Nah, ceritanya sekarang tentang si Srinya nih. Ternyata Sri juga sedang resah. Terbayang wajah Udin. Sri sepertinya bisa ngerasain gimana sakit dan tersiksanya Udin. Tapi nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali mempertahankan cinta dan kepercayaannya. Tapi sejak kemarin sore Udin pergi setelah terjadi beberapa peristiwa yang membuat Udin merasa disudutkan. Ini membuat Sri jadi begitu mencemaskan Udin suaminya. Yang megang parkir diskotik Bintang siapa? Bang Johan. Emangnya kenapa? Saya pengen ikut kerja jadi tukang parkir. Oh. Kenapa? Masa abang markir? Emangnya kenapa? Itu kan kerjaan buat kelasnya aku tuh kupret, Bang. Nah, Bram datang pakai motor bebek yang, kelihatannya masih baru tuh. Motor baru nih. Kayaknya sih. Kok kayaknya? Kelihatannya sih masih baru. Emangnya motor siapa? Nggak tahu. Kayaknya dia nyolong motor orang tuh. Iya. Padahal, yang namanya penjara itu buat ngasih efek jera. Yang namanya lembaga pemasyarakatan, tujuannya menjadikan pelaku tindak kejahatan menjadi warga binaan. Tapi si Bram nih keluar dari sana malah makin jadi. Lo mau jual? Iya. Gue perlu duit, bukan motor. Gue juga perlu duit. Mau nyari duit kayak gini? Kenapa, Mas? Masa nggak tahu? Udin bisa ketularan jadi maling motor juga tuh. Udin memang mulai berpikir untuk melakukan pekerjaan seperti Bram, betul. Wah, bahaya ini, bahaya. Kacau kalau begini nih. Ya, soalnya Udin sedang dihadapkan pada pilihan. Melakukan pekerjaan yang uangnya kecil, kerjanya lama tapi halal, seperti kerja di tempat fotokopi, atau ngambil kesempatan seperti Bram, bisa dapat duit banyak dalam waktu cepat. Kalau Bang Udin mau cari kerjaan, adanya yang kayak gini, Bang. Gua pikirin dulu dah. Jangan kelamaan mikir, ntar kepala abang keburu botak. Nah, sekarang Udin udah pulang dari tempat Bram. Ketemu istrinya, Bang? Enggak. Lah, emang istrinya kemana? Ada, di rumah. Udin kan udah pulang, Bang. Istrinya kan ada di rumah. Kok nggak ketemu? Udin emang udah pulang dari rumah Bram, Iya. tapi belum pulang ke rumahnya. Itu Udin kemana, Bang? Udin berdiri di tangga penyeberangan, melihat kepadatan lalu lintas dengan pandangan kosong. Sementara tuh ya, suara hiruk pikuk kendaraan pun seperti hilang dari pendengarnya. Dia bunuh diri, Bang? Belum. Kalau belum, berarti nantinya bakal bunuh diri dong. Maksudnya Udin belum sampai mikir buat bunuh diri gitu loh. Maaf. Terus, Bang, dia ngapain sih, Bang, di tangga penyeberangan? Mikir. Lah, ngapain mikir di tangga penyeberangan? Ya biarin aja, dia maunya di situ. Urusan apa kita? Nah, sebelum pamit pulang,
Udin sempat bicara serius sama Bram. Kenal baik sama Johan yang megang parkiran di depan diskotek Bintang. CS lah. Bisa ngenalin gua nggak ke dia? Bisa. Lu mau ngapain? Gua butuh kerjaan nih, butuh duit buat anak bini. Abang mau parkir. Iyalah. Kenapa? Lucu. Enggak sih. Di situ udah kebanyakan orang, Bang. Lagian duitnya nggak bakal seberapa. Kenapa nggak ikut gua aja, Bang? Jadi maling motor. Iya. Kerjanya cepet, duitnya gede. Nggak perlu jalan tiap hari. Seminggu sekali aja udah oke. Jahat juga tuh si Bram. Orang mau insaf, malah diajakin sesat lagi. Yang lebih jahat lagi ya, justru orang baik-baik yang nggak ngasih kesempatan buat Udin supaya tetap jadi orang baik-baik. Maksudnya? Misalnya, bos tempat fotokopi yang mecat Udin gara-gara Udin mantan narapidana. Nah, kalau semua orang kayak bos tempat fotokopi itu, nah Udin nggak bakal pernah dapat kerjaan yang halal, ya kan? Nah, sekarang malam udah turun. Langit udah gelap. Sri masih nunggu Udin pulang. Nunggu Udin? Iya, Bu. Buat apa? Loh, Bang Udin kan suami Sri, bapak anak Sri. Ibu dari dulu udah bilang, sebelum kamu nikah sama Udin, cari suami itu harus pilih-pilih. Kamu kan nggak jelek. Pasti masih banyak yang mau selain si Udin. Udah jodohnya, Bu. Itu bukan jodoh. Itu pilihan kamu. Waktu itu ada laki-laki lain kan yang mau sama kamu. Ibu juga udah usaha ngenalin kamu sama yang lain. Tapi kamu ngotot. Maunya sama Udin yang gembel itu. Jangan-jangan kamu itu dipelet. Bu. Tuh, orang tua kalau udah ngomong suka sembarangan aja, ya kan? Bang. Ya. Terus ya, akhirnya Udin pulang apa enggak tuh, Bang? Enggak, dia nggak pulang. Dia balik ke masjid tempat dia nginep semalam sebelumnya. Ngapain, Bang? Ya, mau numpang tidur. Maksudnya, kenapa nggak pulang ke rumahnya aja, Bang? Udin tuh nggak pengen pulang selama belum punya duit atau kerjaan. Udin kan udah ada yang ngasih duit dari orang yang ketemu dia di masjid itu. Terus dia juga dikasih duit sama si Bram. Ya udah dipakai buat makan sama ongkos. Ya, emang udah nggak ada sisanya apa? Ada sih, tapi kan nggak seberapa. Itu juga masih diperluin sama Udin buat pegangan gitu. Ya, masih mau dengerin nggak nih terus? Masih. Kagak ada suaranya dari tadi. Ya udah, sekarang ceritanya nih di serambi masjid yang dingin ya. Karena ya banyak angin yang niup-niup gitulah. Udin nggak bisa tidur semalaman. Bukan cuman karena dingin yang menusuk tulang ya. Tapi ya bukan, karena pikirannya lagi berkecamuk gitu loh. Udin sedang berada di rumah Tuhan dan sedang mencoba menghalau godaan untuk menerima ajakan Bram melakukan tindak kejahatan. Wah, Bang. Kalau sampai kejadian Udin kegoda lagi jadi maling nih, Bang nih. Iya. Dia sama aja sih keledai, Bang. Emangnya keledai binatang yang suka nyolong? Ya, maksudnya kayak kata pepatah, cuma keledai yang kejeblos 2 kali di lubang yang sama. Keledai bisa kejeblos 2 kali di lubang yang sama, itu karena otaknya nggak bisa dipakai buat mikir, Bang. Iya, betul. Itu nggak usah dijelasin, udah tahu. Udah tahu tuh. Pada tahu ya, pikirin tuh. Ya udah kalau gitu udah. Sekarang terusin ceritanya, ini menjelang subuh nih. Sekarang beberapa jamaah udah mulai berdatangan, termasuk Ibrahim.
Ibrahim. Iya, yang bangunin Udin waktu dia nginep di masjid malam sebelumnya. Oh iya, Hah? yang ngasih duit 50.000 itu ya Bang? Iya, betul. Ngebangunin Udin lagi dia. Ya enggak, kan Udin nggak tidur. Iya. Tidur nggak nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ketemu rumah temannya? Udah. Asmat di sini lagi. Iya. Udah. Kok nggak pulang? Ini lagi. Apa-apa. Handphone Ibrahim bunyi. Dia angkat, terus dia jawab. Iya. Iya. Ibrahim jawabnya pendek-pendek aja. Terus nutup pembicaraan dan menyimpan kembali handphonenya. Saya harus pergi. Nggak sholat subuh dulu. Wah, nggak sempet guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim pergi. Udin bingung. Ada urusan apa gerangan hingga Ibrahim membatalkan niatnya untuk sholat subuh? Apa gerangan? Udin ikut sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, Udin juga terus segera pergi. Pulang dia. Balik lagi ke tempat Bram. Bang, Maling Udin mau nerima tawaran Bram buat jadi maling motor tuh bang. bukan. Cuma mau nanya soal kesempatan jadi tukang parkir. Mau jadi maling. Tukang parkir. Udah ngomong sama Johan? Udah, Gimana? nggak bisa. Katanya anak buahnya udah kebanyakan. Katanya kalau nambah orang, nanti bagi-baginya jadi makin sedikit. Nanti tapi Bang Udin masih butuh duit kan? Ya iyalah. Bukan butuh makan. Anak bini gua juga. Ya udah, ikut gua aja. Maling motor. Gua lagi belajar matiin alarm, sama udah mesen kunci yang bisa dipakai buat nyalain semua mesin mobil. Lo sekarang mau jadi maling motor? Gua nggak bisa sendiri, harus ada yang nemenin. Gila lu, Bram. Bang Udin mau nggak? Bener kata Udin. Si Ibu emang gila. Bukannya insaf, malah ingin naik kelas. Sekolah naik kelas. Terus Udin mau nggak bang diajak Apa? sama si Bram? Mau nggak ya? Besok aja deh jawabannya ya. Gantung mulu. Tapi asik juga sih. Udin pegal pemain. Kembalikan masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Kui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.